Cultural knowledge through the internet. Indonesia dengan ribuan pulaunya, Indonesia dengan berbagai sukunya, Indonesia dengan semarak budayanya. Batik, sebuah corak yang terlukis dalam kain pilihan, namun corak tersebut yang mengantarkan nama harum negeri kami yang diakui oleh dunia, seperti memenangkan penghargaan dalam kategori produk baru terbaik di ajang New York Now pada tahun 2018. Selain itu, batik Indonesia juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Intangible Cultural Heritage pada 2 Oktober 2009. Batik, sebuah bentuk seni yang tak lekang oleh waktu di Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan berlangsung selama berabad-abad lamanya. Dari kerajaan Majapahit hingga saat ini, batik telah berevolusi dan berkembang. Batik berakar kuat pada penyebaran agama Islam di Jawa dengan banyak daerah penghasil batik yang menjadi pusat pembelajaran Islam. Saat ini, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya dan non-bendawi atau Intangible Cultural Heritage of Humanity yang merupakan bukti dari nilai budaya dan artistiknya. Selamat datang di Sidoarjo, sebuah kota di Jawa Timur, Indonesia. Dikenal dengan warisan budaya dan keindahan alamnya yang kaya, Sidoarjo merupakan tempat di mana tradisi dan modernitas berpadu secara harmonis. Sidoarjo adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini bersatu. Bahkan, ciri khas kota ini berserta sejarahnya telah terlukis dalam corak batik. Nama saya Rinaldi Kurnia Erwinsyah. Posisi saya di Batik Amiro yaitu sebagai manajer generasi ketiga. Batik Amiro sendiri berdiri tahun 53, saya sebagai generasi ketiga. Dulu itu sejarahnya itu Sidoarjo kan terkenal penghasil bumi yang banyak ya, kayak gula, tebu. Di situ ada pabrik gula, terus ada perkebunan. Nah di situ muncullah motif-motif kekayaan alam itu dituangkan di batik. Mulai kelas 3 SD saya sudah belajar. Oh, sudah belajar di 3 SD. Sudah belajar batik. Jadi senang banget. Jadi ada orang batik itu saya, tapi yang orang-orang bantu itu yang mesti saya dimarahin. Dulu kan zaman penjajahan ya, di situ kan ada berdagang Cina sama Arab kan. Di situ ada saudagar Cina. Nah, kebetulan membawa keahliannya itu tadi terus ngajari orang-orang sini. Salah satu bentuk syukur lah atas kekayaan alam kita dituangkan di selembar kain itu tadi. Dijadikan simbol kemakmuran, termasuk ada motif itu namanya beras uta. Nah, beras uta itu berharap rezekinya itu tumpah-tumpah seperti itu. Terus kembang tebu disimbolkan karena di Sidoarjo penghasil tebu banyak. Terbukti adanya pabrik gula di mana-mana dulu. Sekarang kan tinggal 2. Kalau saya itu dari ibu saya, termasuk dari mbah saya dulu ya. Nah, emannya pribumi itu gitu kelemahannya. Jadi nenek saya itu dulu punya anak 6. Itu yang melekat di batik itu yang perempuan. Dan perempuan itu pun karena dia tidak melanjutkan sekolah hakimnya. Nah, saya punya anak ini, saya
biasakan dari kecil ini saya nggak angker lah batik seperti itu. Pertama saya membiasakan supaya nggak apa ya, supaya cinta itu lebih cepat lah, nggak ngeraba, nggak terpaksa gitu. Ada kan orang tua yang meninggal baru mau nggak mau terpaksa ini ya. Kalau saya ini ke anak saya membiasakan untuk ngitung, minimal dihitung dulu walaupun masih kecil itu, hitung terus nimbang malam obat seperti itu. Kalau kita nggak mencintai pekerjaan itu bahkan capek sekali. Bahkan ini kalau nggak cinta ini 4 bulan baru cuan. Oh iya. Prosesnya 4 bulan. Oh, ini prosesnya 4 bulan. 4 bulan 300 piece. Yo kita kan memang konvensional ya produksi. Nah, tapi kalau kita nggak dibantu, nggak dikasih tahu perizinan itu gimana, branding itu gimana, pencitraan produk itu gimana, itu diajari semua sama Disperindak Sidoarjo. Harus tetap abadi batik karena itu sudah diresmikan UNESCO juga. Benar-benar. Terus didukung oleh generasi saat itu menggunakan batik dan filosofinya. Bahkan banyak yang nggak ngerti sebenarnya. Jadi pokoknya batik, karena batik itu filosofinya nggak gitu. Batik itu ya yang handmade itu udah mulai ditinggalkan sama orang-orang.